Ya, halo, kembali lagi ya bersama saya di Coding Watch. Kali ini saya akan melanjutkan video untuk aplikasi bullet redesign aplikasi Maxim untuk bagian ketiga atau part ketiga. Nah, di part ketiga ini saya sudah membuat halaman untuk halaman preferensi, kemudian halaman menu, dan halaman favorit ya. Oke, langsung saja saya buka itu ya, aplikasinya. Seperti biasa, di sini saya menggunakan visor untuk mirroring dari Android device saya ke laptop saya. Nah, ini ya. Oh, sebentar. Sambil mes dulu. Nah, saya akan buka ini ya. Di sini kan ada dua aplikasi, yang kiri Maxim, yang kanan Maxim Clone. Jadi yang Maxim ini, yang kiri itu aplikasi aslinya ya. Tapi kalau Maxim Clone itu buatan saya. Coba saya klik dulu ya, yang buatan saya. Nah, ini ya. Jadi ini tuh dari halaman order, kemudian nih halaman perjalanan. Kemudian ini halaman favorit. Ini di sini saya sudah menambahkan halaman favorit, dan yang terakhir itu di sini ada halaman menu ya. Nah, di part ketiga ini saya sudah menambahkan ini ya, preferensi ya. Jadi kan kalau di part yang kedua kemarin kan saya menambahkan untuk map serta peta. Misalkan ini ya, kita klik, dan ini kan akan muncul petanya. Nah, ini juga saya klik, muncul petanya. Nah, di yang part ketiga ini saya menambahkan di bagian preferensi ya. Kita klik. Nah, di sini muncul ya. Di sini muncul seperti di itu aplikasi aslinya ya. Di sini peninggian biaya awal, kemudian ada pembayaran dengan, kemudian pembayaran tip, terus kemudian di sini ada nomor lain untuk komunikasi. Ini juga ada informasi tambahan seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalkan ya, di sini kalau misalkan cek biaya ini ya, saya klik. Nah, di sini muncul biaya-biaya, misalkan $5, $10, $15. Kemudian saya tutup lagi, saya klik lagi, hilang ya. Itu sama aja kayak toggle button ya, atau switch ya. Kemudian ini sama juga di bagian pembayaran, saya klik cek bayar, dan ini muncul ya, $1, $2, $3. Saya tutup lagi, klik, nah, dia hilang ya. Nah, di sini saya buka lagi, muncul, kemudian saya tutup lagi. Nah, ini cek biaya, cek bayar, kemudian bayar tip itu kayak toggle button ya, atau switch ya. Kalau dilihat dari aplikasi aslinya ya, aplikasi Maxim aslinya, saya bukakan ya, bentar. Aplikasi Maxim yang aslinya ini yang asli ya, yang asli aplikasinya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini ya. Nah, ini aplikasi Maxim yang asli. Kalau tadi kan buatan saya. Coba saya klik yang bagian preferensi di aplikasi Maxim yang asli ya. Nah, ini kalau di aplikasi Maxim yang asli, desainnya itu dia dalam bentuk toggle button ya, atau switch ya, ini ya. Kalau diklik, nah dia muncul harga-harganya ya. Untuk yang di biaya peninggian biaya awal juga ya, saya klik. Nah, dia muncul lagi. Kalau saya klik gini, saya matikan, dia juga nutup. Ini saya buka untuk bagian tip, toggle-nya, ini juga tutup. Oke. Nah, sama. Cuma kalau ini kan dalam bentuk button ya. Kalau saya dalam bentuk itu button biasa sih. Bukan itu dalam bentuk toggle. Kalau ini bikinan saya ya. Nah, ini seperti ini. Sorry. Ini saya klik juga. Nah, ini sama. Nah, itu codingannya gimana supaya bisa kayak gini ya. Oke, sekarang saya buka di codingan dulu ya.
kita buka di menu yang preferensi tadi ya. Nah, ini codingan untuk preferensinya. Bentar ya, saya kecilkan dulu. Nah, di sini ya. Di sini kan pada saat saya klik cek biaya ini ya. Nah, dia muncul pada saat pada saat cek biaya saya klik ulang dia nutup. Itu codingannya tuh ini. Codingannya tuh yang ini ya. Bentar. Codingannya yang ini. Nah, ini codingannya. Atau saya perbesar aja deh. Perbesar aja ya. Nah, ini codingannya. Kelihatan nggak? Bentar, saya besar gini ya. Nah, ini. Nah, jadi ini codingannya. Jadi saya di sini menggunakan itu apa tuh namanya konstruktor ya. Jadi konstruktor untuk ini dengan apa tuh namanya state show harga, kemudian biaya dengan, kemudian tip. Jadi show harga itu sama aja yang biaya awal tadi ya, yang ini, yang peninggian biaya awal. Nah, di sini ini pakai pengkondisian ya. Jadi di sini segini ini. Nah, segini ini ya. Yang saya blok biru itu merupakan pengkondisiannya. Pengkondisiannya atau pengkondisian statementnya ya. Nah, jadi ini maksudnya apa? Kalau misalkan di state ya, di state show harga itu pilihannya dua, dia null, kalau true dia null, terus kemudian kalau dia false dia ini, dia akan membuka segini, membuka apa tuh namanya tadi yang dolar tadi loh, lah yang ini ya, $5 ini ya, bentar. $5, $10, $15. Ini kan $5, $10 sama $15. Nah, kenapa di sini nol ya? Kenapa di sini nol? Karena kalau dilihat ini kan buttonnya kan dia nutup, Pak, gini kan kondisinya dia nutup, berarti dia false. Tapi pada saat saya buka, dia nutup ini, dia artinya null, true ya. Kemudian kalau buka dia false. Nah, itu kita panggilnya di fungsi biaya awal dengan menggunakan distat. Jadi distat ya. Jadi distat itu akan melakukan perubahan dari stat yang kita kirimkan. Ya, jadi awalnya statnya tuh ini show harga. Nah, kemudian di stat atau yang mau ditampilkan jadi seperti ini ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibalik, yang logikanya misalkan dibalik ya, logika pengkondisiannya misalkan dibalik, yang ini ya, yang segini ini, nah yang segini ini itu misalkan di sebelah kiri baru 0. Nah, itu berarti nanti kalau dijalankan ya, ini akan buka dulu. Jadi yang $5, $10, $15 buka dulu, baru setelah kita klik dia nutup. Kayak gitu kan jelek ya. Jadi lebih baik itu kita nolkan dulu pengkondisiannya itu untuk true-nya. Kalau false-nya berarti baru kita buka yang koin $5, $10 tadi gitu ya. Itu berlaku sama untuk bagian yang ini. Berlaku sama untuk bagian yang bayar dengan. Ya, bayar dengan tuh yang ini. Nah, yang pembayaran dengan sama ini ketika saya klik dia buka. Saya klik lagi dia nutup. Nggak kelihatan biayanya. Yang tip juga gitu. Ini saya buka kelihatan berapa dolarnya, saya tutup ada. Oh iya, di sini kan kalau di aplikasi yang saya bikin ini saya belum menggunakan
scroll view ya untuk koin-koinnya ini. Tapi kalau di aplikasi Maxim yang asli itu dia pakai scroll view horizontal ya. Tapi saya enggak, ini kan cuma buat contoh aja. Ini sama sih, jadi kita bikin beberapa state di dalam constructor, kemudian kita panggil fungsinya, dan di dalam fungsinya itu terdapat ini list state untuk menampilkan perubahan yang kita mau sesuai dengan pengondisian statementnya. Jadi penulisan seperti ini itu sama aja conditional if ya, cuma ini dibikin tanda tanya sama titik 2 ini ya, sama aja. Nah ini codingannya sampai ke bawah ya. Oh ya, kemudian kita masuk ke sini. Ini ya bagian ini. Ini namanya bagian input ya. Nah ini bagian input, codingannya yang ini ya. Nah ini mulai dari sini. Jadi card nomor info. Nah, mulai dari situ. Mulai dari situ. Nah di sini supaya kita bisa mengetikkan ini, mengetikkan di papan ini, user itu bisa memasukkan input data di sini ya. Kita gunakan ini text input. Nah ini ya, jadi kita gunakan text input. Jangan lupa text inputnya ini di import dari ini ya, React Native kayak gitu. Oke. Nah ini ya, kemudian saya kasih juga placeholder ya. Jadi placeholder itu apa? Placeholder itu ini ya. Nah ini kata-kata ini, nomor lain untuk komunikasi. Nomor untuk apa? Coba saya ketikkan di sini ya. Nomornya misalkan nomor HP saya 081333445561 kayak gitu ya. Kemudian informasi tambahan. Nah, informasi tambahan, tolong jemput saya segera nih. Nah seperti itu ya. Nah ini untuk membuat seperti ini kita gunakan ini tadi text input gitu ya. Oke. Ini untuk halaman preferensi ya. Halaman preferensi saya kira sudah cukup. Sekarang akan masuk di bagian ini, favorite. Nah ini favorite. Nah ini tampilan halaman favorit saya seperti ini. Jadi mirip sih ya sama kayak aplikasi aslinya. Kalau di aplikasi aslinya itu seperti ini. Aplikasi Maxim aslinya ya. Halaman favoritnya. Nah ini halaman favoritnya coba kita lihat. Nah ini aplikasi Maxim aslinya, dia di bagian header tuh ada logo Maxim, kemudian ini ada alamatnya, kemudian di sini tuh karena saya tuh belum pernah pakai aplikasi Maxim, jadi masih kosongan nih data saya di menu favorit ya. Nah pada saat saya klik button plus ini, nah dia muncul ini ya. Nah kemudian saya tutup lagi, dia hilang ya. Saya klik lagi, dia muncul alamat sama rute. Saya tutup lagi, dia hilang. Nah kalau ini kan tampilan dari aplikasi Maxim aslinya. Kalau dari aplikasi saya, Maxim clone yang saya bikin itu ini ya. Nah ini ya, tampilan. Jadi bedanya dari secara logo ya, maksud saya bukan logo sih, logonya sama. Headernya tuh saya pakai warna biru Tosca ini. Kemudian ini kalimat di sini akan ditambahkan itu agak ke atas, sama ini tombol buttonnya tuh kan kalau di aplikasi tadi yang aslinya tuh kan dia di sini ya, di atasnya menu ya, di sebelah bawah kanan ya. Kalau saya di tengah di atas gini ya. Coba saya klik. Nah, ketika saya klik tombol button itu dia muncul alamat sama rute. Saya klik lagi, tutup lagi. Saya buka lagi, keluar lagi, saya tutup lagi, nggak ada gitu ya. Nah ini codingannya nih bagian favorit ya. Bentar, favorit. Nah ini codingannya ini. Sama sih kayak tadi. Untuk memunculkan ini, untuk
ini ya, setelah kita klik tombol plus, tutup lagi, itu kita gunakan ini ya, biasa tadi constructor dulu ya. Di sini karena di sini kan cuma satu state-nya, yaitu show tombol ini ya. Kemudian kita panggil function-nya. Di dalam function terdapat di set state ya, ini. Nah, ini conditionalnya ini ya, sama kayak tadi. Sama kayak tadi ya. Jadi ini conditional null itu untuk yang true-nya, sehingga dia nutup ya toggle buttonnya atau switch-nya. Kemudian ini yang kondisi false-nya, seperti itu. Kalau misalkan dibalik ya, yang ini yang di sebelah kiri dulu baru null-nya, berarti otomatis ini gambar alamat tertutup dia keluar duluan, baru diklik. Nah, itu kan jelek, sehingga nilai nullnya itu saya kasih di true-nya, kemudian ini yang false-nya, seperti itu. Karena kan sesuai di konstruktor saya, dia state-nya untuk show tombol ini bernilai true, gitu ya. Nah, itu sudahlah ya, cukup untuk favorite. Oke. Nah, sekarang kita ke menu. Nah, menu ini halaman menu yang saya bikin. Ini apa ya, UI design aja sih. Jadi belum saya bikin apa fungsinya. Jadi masih codingan untuk UI design-nya aja. Ini yang saya bikin. Kalau yang dari aplikasi Maxim aslinya ini ya. Aplikasi Maxim aslinya. Nih, kita menu ya. Nah, kayak gini ya. Ini aplikasi Maxim aslinya. Ini di sini ada logonya Maxim, kemudian nomor HP-nya ya. Kemudian ini tab pengaturan, dukungan dan lain sebagainya. Ini materi tampilan asli dari Maximnya aslinya ya. Kalau yang saya bikin itu ini. Nah, ini. Sebenarnya ini codingannya bisa dilihat di menu. Oke. Nah, ini codingannya. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan. Ini dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu merupakan bagian header background warna biru Tosca plus logo, itu berarti yang ini. Nah, yang ini logo Maximnya. Nah, gitu ya. Kemudian nomor HP saya. Ini kan. Nah, nih, kemudian untuk yang ini ya, mulai pengaturan, dukungan, pembayaran non tunai, kode promo. Nah, itu di sini mulai bagian ini ya. Ini segini. Seperti itu. Oke. Nah, terus ini untuk tombol keluar ini saya kasih tombol opacity, cuma belum saya linkkan ke keluarnya. Nah, ini tuh tombol opacity seperti itu ya. Oke, jadi apa tuh namanya, ini ya, di halaman pertama atau halaman order sudah, di halaman ini sudah ya, map, kemudian ini preferensi. Oh ya, tanggal dan waktu tuh juga udah. Nah, ini kan dia keluar tanggal hari ini ya. Di sini kan tanggal 13 Maret ya. Ini juga ini sesuai jam saya juga 13 Maret. Nah, tanggal dan waktu ini saya pakai React Native Base ya. Jadi itu apa tuh namanya, di bagian order ya. Nah, bagian order. Bentar. Jadi bagian order ini tanggal dan waktu. Oke. Nah, ini ya. Ini Pak, ini tombol pastinya. Jadi pada saat saya klik ini ya, di bagian tanggal dan waktu, dia akan berpindah ke halaman tanggal. Halaman tanggalnya ini. Nah, saya menggunakan ini ya. Mana native base ini. Ini bisa tinggal di copy aja ya, di copy aja di halamannya native base. Nah, nanti apa tuh namanya?
pada saat diklik, nah dia muncul tanggalnya. Ini tanggal ini sesuai tanggal laptop kita ya, jadi dia real time seperti itu. Saya juga udah bikin ya kemarin ya. Nah ini apa tuh namanya, modal ya, dari bawah ke atas kayak gitu. Kemudian ini perjalanan, kemarin saya juga udah bikin nih. Jadi menu favorit tadi saya klik, tutup lagi, saya klik, saya buka lagi. Nah ini menu kayak gini ya. Tadi preferensi juga udah nih, preferensi saya klik, buka ya. Ini saya klik, dia buka. Nah bedanya untuk yang cek biaya itu dia di atasnya tombol cek biaya ya, tapi kalau yang bayar sama tip tuh munculnya di bawahnya. Nah ini di bawahnya, nah ini juga di bawahnya. Oh ya, ini agak mepet ya ini ya. Antara bayar tip sama ini mepet nih. Nah, nanti saya perbaiki nih agak ke bawah gitu ya. Oke, apa tuh namanya, jadi ini sudah keisi semua ya, dari page order, page perjalanan, page favorit, sama page menu ya. Nanti kalau ada waktu, pas waktu saya senggang, bisa saya lanjutkan lagi untuk apa tuh namanya, mengisi yang bagian-bagian yang belum terisi, yang fitur-fitur yang belum terisi gitu. Oke. Nah itu aja ya, semoga video part ketiga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video coding watch yang lainnya. Bye.